Hai. Halo sahabat, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu. Amin. Oke, film ini ada mengandung spoiler buat kalian yang tidak siap. Sebaiknya tetap menonton aja ya. Oke. Dan siapkan pakai headset biar enak, guys. Kali ini kita akan menonton alur cerita film yang berjudul Sliver yang dirilis pada tahun 1993. Film ini menceritakan pengungkapan matinya seorang gadis yang tinggal di apartemen. Kematiannya sangatlah misterius dan ada sosok seorang yang misterius di balik pengendali CCTV. Langsung aja kita bahas filmnya. Siap, action. Film diawali dengan jatuhnya seorang gadis dari apartemen. Ia dibunuh dengan cara dilempar keluar balkon hingga tewas. Dan beberapa bulan kemudian kita diperlihatkan dengan sosok wanita yang sangat cantik, yaitu bernama Carly. Ia seorang editor buku yang baru pindah dan kini menempati apartemen yang sangat mewah di daerah New York. Carly tidak mengetahui bahwa ia kini menempati kamar di mana wanita yang pernah dibunuh dengan cara dilempar keluar. Wanita itu bernama Naomi. Keesokan harinya, guys, Carly yang berniat berbelanja di salah satu supermarket untuk kebutuhan apartemennya. Ia didekati oleh seorang pria yang sudah berumur, yaitu tetangga apartemennya bernama Gusel. Gusel memberitahu masa lalu kamar yang kini Carly tempati. Namun Carly menghiraukan semua perkataan dari Gusel dan Carly pun pulang. Singkat cerita, terlihat Carly sedang berada di kantornya. Carly mendapatkan telepon dari bosnya untuk diajak makan malam. Di sana Carly berkenalan dengan Jack. Jack merupakan seorang penulis. Ia penulis yang sangat terkenal dan karyanya adalah bestseller semua, guys. Keesokan harinya Carly mengadakan syukuran untuk tempat tinggal barunya. Selamatan, guys. Ia mengundang semua teman kerjanya dan tetangganya yang ada di apartemen tersebut, termasuk ia mengundang si Jack dan Jig, yaitu pria yang waktu itu pernah niat membantu dia. Tengah syukuran berlangsung, mereka dikejutkan dengan adegan pagelaran budaya. Mereka melihat menggunakan teropong yang ada di kamar Carly. Pesta pun berakhir dan Jack sebelum pulang mengajak Carly untuk fitness besok pagi. Namun Carly menolak dikarenakan ia malu untuk kondisi semongko dan apem tembemnya nanti dilihat banyak orang. Beberapa bulan kemudian penghuni apartemen dikejutkan dengan kematian Gusel. Dengan kematian si Gusel yang sangat tidak dimasuk akal. Di malam hari Carly sedang menglaundry pakaiannya. Ia dikejutkan dengan matinya aliran listrik dan suara yang menyeramkan. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Carly pun takut dan bergegas untuk keluar, namun sayang pintu terkunci. Di saat Carly mulai putus asa dan panik, tiba-tiba hadir seorang pria yang misterius dari belakang. Ternyata ia adalah Jack. Bersamaan dengan itu, seorang teknisi pun datang untuk memperbaiki kerusakan. Singkat cerita, Carly setuju ajakan Jack sebelumnya, yaitu fitness. Setelah fitness, mereka pun langsung pulang. Namun bukannya pulang ke kamar masing-masing, Carly malah digiring ke kamar Jack dan mereka minum minuman air keras, guys. Tak lama kemudian dari efek minuman keras itu mereka pun saling sakne.
Dan terjadilah adegan yang membuat kita senyum-senyum dengan adegan pagelaran budaya. Pagelaran budaya ini berlangsung 2 ronde guys. Ronde kedua setelah bangun tidur. Jadi ronde pertama mereka capek tidur, ronde kedua bangun tidur lanjut lagi gaskeun. Keesokan harinya Carly bertemu dengan Vida, di mana ia juga cinta dengan Jack. Carly juga mempergoki Jack dengan berduaan bersama Vida. Carly melihat dengan teropong misterius yang ada di kamarnya. Singkat cerita, hubungan Carly dan Jack makin baik dan mereka sering melakukan adegan yang membuat kita menginspirasi, yaitu pagelaran budaya. Meskipun Carly dengan Jack sering melakukan hubungan yang enak-enak, Carly belum sepenuhnya mencintai Jack karena Carly selalu dihantui dengan kejadian yang menimpa Naomi dan Gus Hal. Carly memiliki feeling bahwa pelaku dari ini semua adalah orang dekat yang berada di apartemen. Carly berusaha mencari tahu siapa pelakunya. Ia mencoba menelpon Vida, namun tidak mengangkat teleponnya. Kemudian Carly coba telepon Jack sama Zeke beda ya guys. Dan ia bilang bahwa Vida mengatakan Jack yang membunuh Naomi. Di sisi lain, obrolan Carly dipantau sama sosok pria misterius dari ruangan CCTV. Setelah itu, Carly yang sedang bebenah mendengar suara dari luar kamarnya dan ia langsung mengintip dari lubang kecil yang ada di pintu. Ternyata terlihat sosok Vida. Carly yang masih penasaran langsung bergegas mendekati Vida untuk menanyakan siapa pelakunya. Vida tak mau tahu urusan kejadian tersebut. Vida bergegas langsung menuju ke kamarnya. Tiba-tiba lampu listrik padam. Vida sedang turun lewat anak tangga dan dari belakang ditusuk dengan pria misterius. Carly yang mendengar jeritan Vida bergegas menghampiri Vida dan terlihatlah sosok Jack sedang memegang golok dengan kondisi Vida penuh darah. Carly yang kaget dan panik langsung kabur menjauh dari Jack. Jack juga panik dan mengejar si Carly. Sampainya di lift, Carly terperangkap. Jack berusaha menghalangi si Carly dan si Carly langsung memukul tangan Jack dengan hidran hingga tangannya berdarah. Keesokan paginya Carly dan Jack ditanya oleh Pala Dusing. Karena Pala Dusing tidak menemukan bukti yang kuat, Carly dan Jack dibebaskan. Setelah itu Carly berniat menemui Jack di kamarnya. Setelah sampai di sana, Jack mengajak untuk masuk ke ruangan rahasia. Carly sangat terkejut dan sekaligus marah karena ia melihat banyak sekali CCTV. Carly yang takut dengan Jack, dia langsung pergi dan tiba-tiba pintu pun terkunci oleh Jack. Setelah dijelaskan oleh Jack, Carly lalu bertanya kejadian yang menimpa Naomi dan Kusel. Namun Jack berdalih tidak tahu kejadian tersebut. Dari perkataan Jack, Carly mulai curiga dengan Jack. Setelah itu Carly pun pergi. Tak lama Carly pergi, dia balik lagi guys. Dan tujuan Carly balik lagi adalah untuk menanyakan dan melihat rekaman yang ada di kamarnya. Mereka pun terbawa suasana melihat rekaman dari kamarnya si Carly dan mereka pun melakukan pagelaran budaya. Malam hari di kamar Carly dikejutkan dengan Jack. Carly disekap olehnya. Jack meminta Carly untuk menelpon Jack dan menjebaknya untuk datang ke kamarnya. Setelah Jack datang, mereka pun baku hantam hingga akhirnya Jack meninggoy dengan senapan yang dibawanya. Senapan itu tepat ledak ke arah Jack. Paginya Pala Dusing datang lagi dan menginterogasi Carly dan Jack karena sebelumnya adalah Jack menjadi terduga atas kematiannya Vida. Namun karena Jack telah meninggoy, Pala Dusing menyimpulkan bahwa Jack dan Carly hanya melindungi diri, tidak tersangkut dengan kasus kematian Vida. Akhirnya kasus kematian Vida ditutup. Singkat cerita, Carly yang sudah geram akan tingkah laku Jack yang selalu mengintip para penghuni apartemen lewat CCTV. Carly berniat untuk menghapus dan menghancurkan semua data yang dimiliki Jack. Di saat Jack lengah, Carly mencari kaset dan
mengunci ruangan tersebut. Zeke yang mengetahui hal itu langsung memutuskan semua kabel dan pintu pun terbuka. Pertengkaran terjadi oleh Carly dan Zeke. Carly sangat marah dan ia menembaki semua layar monitor termasuk komputer inti dengan pistol yang ditemukan di ruangan tersembunyi. Dan akhirnya film pun tamat. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Oke guys, itu adalah tadi alur cerita film The Sliver yang dirilis tahun 1993. Jangan lupa bantu klik tombol subscribe, like ya guys. Semoga berkah selalu, rezeki kalian lancar, sehat selalu, amin amin. Terima kasih, gue Kibo pamit dari Kibo Movie. Assalamualaikum.